Sobat Codinger, berjumpa kembali di channel Coding Endong, channelnya belajar coding secara otodidak. Tidak terasa ya, sudah 2 tahun kita tidak pernah berjumpa ya. Saya tidak pernah upload video selama hampir 2 tahun. Sekarang di penghujung tahun 2025 kita berjumpa lagi ya teman-teman. Nah, kali ini di pertemuan perdana kita di tahun 2025, saya akan membagikan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi kasir barcode ya teman-teman. Video di awal-awal juga saya sempat bagikan aplikasi serupa ya, yaitu aplikasi kasir berfitur barcode. Tapi bedanya di sini, saya akan membagikan aplikasi kasir barcode dengan sistem online ya. Yang sebelumnya kita pakai sistem offline dengan VBA Excel. Kali ini saya akan kasih hadiah sebuah aplikasi online ya, berbasis web base. Jadi teman-teman bisa buka dari manapun ya, dari HP, dari tablet, dari PC, dari laptop dan segala macamnya yang ada browsernya ya teman-teman. Nah, apa kelebihan aplikasi yang akan saya bagikan ini? Ya, yang pertama adalah online ya teman-teman. Jadi bisa dibuka dari manapun, bisa dibuka dari rumah, bisa dibuka dari sambil jalan lah segala macam. Jadi bagi pemilik usaha bisa mengecek walaupun tidak lagi ada di tempat usahanya, tidak lagi megang laptop, tapi tetap bisa cek laporannya ya teman-teman. Dan yang kedua, aplikasi ini lebih simple ya dari VBA Excel. Kenapa? Karena tidak perlu install ya. Tidak perlu install aplikasi ini, cukup nanti saya kasih link copy, begitu di copy langsung bisa dipakai teman-teman. Syaratnya teman-teman harus login Gmail dulu. Login Gmail, terus browsernya harus di loginin Gmail juga ya. Karena kenapa? Karena ini adalah aplikasi berbasis spreadsheet. Jadi spreadsheet itu kan online ya, masuknya ke doc spreadsheet atau bisa masuk ke Drive. Jadi teman-teman wajib untuk login Gmail dan wajib login di Gmail di browser juga kayak ini ya, pakai profile Gmailnya di browser. Jadi tidak perlu install teman-teman, cukup copy kemudian nanti deploy, sudah selesai. Jadi tidak perlu manggil teknisi dan segala macam. Biasanya aplikasi online itu kan harus nyeting server, nyeting perangkat dan segala macamnya ya. Kali ini simple ya, lebih simple dari yang VBA Excel. Kalau VBA Excel biasanya kan kadang di blok, terus kadang tab developer belum muncul, terus ada makro belum jalan, segala macamnya. Jadi agak tricky sedikit ya. Kalau ini simple ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cek tampilan aplikasinya ya. Saya sudah buat shortcut di sini. Kita klik. Nah, di sini internet saya agak lola ya teman-teman. Jadi dimaklumi sedikit ya. Pakai modem soalnya. Jadi tidak bisa ngebut. Internet sedikit ya. Pertama, yang pastinya yang muncul adalah halaman login ya. Di sini kita tinggal login aja biar cepat ya, biar nggak bertele-tele. Oke, login. Di sini saya buat loginnya bersih aja ya, biar lebih kelihatan minimalis. Nah, setelah login kita masuk ke menu utamanya adalah di transaksi kasir ya. Ini yang akan paling sering dibuka nantinya ya untuk kasirnya bertransaksi teman-teman ya. Tapi ini nanti yang kita bahas berikutnya ya. Kita bahas pertama adalah di sini dulu ya. Di sini ada beberapa menu ya, simple, ada menu stop, transaksi, laporan ya, logout ini nggak usah dibahas. Terus di sini ada tombol untuk tampilan ya. Nah, sekarang untuk pertamanya kita cek stok dulu ya. Seperti biasa, seperti di aplikasi kasir pada umumnya, ada stok barang, yaitu ada tambah barang di sini ya, menu tambah barang, menu load stok, menu clear semua data ya, clear semua data stok ini, terus menu cari. Menunya simple ya, jadi tidak bikin teman-teman bingung ya. Ya sengaja bikin se-user friendly mungkin ya, biar gampang dipakai pemula. Jadi tambah barang ya seperti biasa ya, menambahkan barang ke dalam stok, yaitu ada kode, nama, jumlah, sama harga. Tinggal nanti simpan ya seperti biasa, jadi tidak usah dibahas lebih lanjut ini teman ya, kita batal aja. Terus di sini untuk menu edit delete barangnya saya buat lebih simple ya, tinggal di sini sebelahnya.
Kalau kita pengen ngapus barang 2 ya tinggal di sini klik ya. Di sini ada tombol edit sama tombol delete. Tombol edit tinggal klik yang tanda pensil seperti ini. Untuk edit kan tidak perlu dijelasin lagi ya. Tinggal edit nama barang, kode dan segala macamnya. Di sini kemudian kita pencet update. Untuk delete ya sama aja, kita klik di sini, yakin hapus barang ini oke. Kalau mau delete ya. Misalnya di sini ada fitur intinya ya teman-teman, ada load stock. Di sini load stock itu bisa meload daftar stok dari file ya teman-teman. Ini mendukung file CSV, jadi kita ketik daftar nama barangnya di Excel dulu, kemudian kita ekspor ke jenis file CSV, kemudian bisa kita load stok dari sini. Oke, kita tes dulu fungsinya teman-teman. Pertama saya clear data dulu. Jadi mohon sabar ya karena koneksi saya emang benar-benar lola ini. Nah, sudah terclear semua, jadi tabel barangnya atau tabel stoknya itu kosong banget ya. Jadi kita coba fitur load stoknya. Klik di sini ada upload file CSV. Kita choose file, buka menu sini ya, dialog. Nah kebetulan di sini saya sudah siapkan file CSV-nya. Kita klik seperti ini. Ini teman-teman buat file CSV itu dari dari file Excel ya. Nanti file Excel itu teman-teman buat datanya tanpa judul ya, tanpa header, langsung ke nama-nama barangnya, yaitu dengan urutan sama kayak di tabel ini ya, kode, nama, jumlah barang, harga. Ini aksinya enggak ya, nama harga saja. Kemudian teman-teman save as CSV ya. Setelah itu teman-teman bisa load ke dalam aplikasi. Nah ini nama filenya, data barang CSV. Nah kita pencet upload. Di sini ada prosesnya ya, uploading. Kita tunggu aja. Upload stok berhasil 20 baris ya, artinya 20 jenis barang ya. Saya buat contohnya sedikit saja. Oke, sudah masuk semua ya teman-teman, seperti tadi ya. Simpel kan, jadi nggak usah ruwet-ruwet lagi. Bisa tinggal load stok kalau punya daftar barang di Excel. Kalau punya ngetik di sini ribet ya, enakan bikin di Excel, bisa pakai load stock, terus nambahin barang, pokoknya nambahin 1-2 bisa langsung ditambah barang. Nah untuk menu stok barangnya sangat simpel ya, tapi ini mencakup kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasarnya bisa upload stok, bisa edit, bisa tambah, bisa clear. Itu aja sudah cukup. Terus ada fitur pencarian dengan real time ya. Kita cukup ketik nama atau kode barangnya, misalnya rang 2. Nah, karena nama barangnya mirip-mirip ini ya, barang gitu, jadinya saya cari pembedanya rang 2, langsung muncul ya. Rang 2 juga bisa muncul ya. Nah ini karena ada 20 ini yang mengganggu ya teman-teman, karena kita pakai nama barangnya pakai angka, jadi agak susah. Nanti kalau teman-teman pakai nama barang asli kan nggak mungkin seperti ini ya, jadi tidak akan ada yang pencarian yang tidak sesuai. Ini karena pakai penomoran jadi susah ya. Tapi kalau saya bikin tabel barangnya seperti asli itu lama nanti teman-teman. Ini kita pakai contoh aja. Oke, di data stok barang rasanya sudah selesai ya. Tampilannya minimalis seperti ini, tapi fungsinya cukup bisa diandalkan ya. Sengaja seperti ini biar gampang, biar user friendly ya. Terus kita lanjut ke menu transaksi. Menu transaksi ini ada tabel barang di sini ya untuk mencari barang. Terus ada tabel transaksi, terus total subtotal, bayar, terus ada cari di sini ya. Nah di sini kita sudah mendukung barcode ya teman-teman. Jadi kalau pakai mesin barcode nanti tinggal klik di sini aja dulu untuk menaruh kursornya, kemudian tap barangnya ke mesin, nanti masuk ID, dia nge-enter sendiri ya. Nanti tinggal keluar pop up jumlah di sini, teman-teman tinggal masukin jumlahnya saja ya. Kebetulan saya nggak punya mesin scanner, jadi nggak bisa nyontoin langsung ya teman-teman. Nanti bisa coba sendiri yang punya mesin scanner. Nah sekarang di sini untuk fungsi itu tidak bisa saya praktikkan langsung, saya pakai yang manual ya. Manual sama, kita pakai pencarian real time ya. Jadi tinggal klik, saya tulis namanya, nggak sampai full nama ya. Yang 2 ini lagi 20 nongol dan 3 ya. Nah, setelah barang muncul teman-teman cukup klik 1 kali aja ya. Muncul ini pop up jumlah. Nah, teman-teman bisa ganti, misalnya berdua.
tinggal pencet enter. Nah, kembali dia ke sini lagi teman-teman. Terus kita lanjutin apa ya, 4 misalnya seperti ini, enter, masuk lagi ya. Nah, kalau sebelumnya ada yang salah, teman-teman tinggal ini, pilih ini aja, hapus. Nah, seperti itu. Jadi simple ya, tidak perlu ada tombol hapus, ada tombol edit dan segala macam. Ya, di sini ada beberapa fitur lagi yang saya sematkan di sini ya. Yang pertama adalah fitur auto calculate ya, auto tambah kuantiti barang ya, jika barangnya sama. Jadi misalnya kita di sini sudah ada transaksi barang 3, nambah lagi barang 3 ya, nambah barang 3 lagi 1. Nah, dia otomatis kuantitinya yang berubah ya, bukan barangnya yang berderet ke sini, barang 3 nggak seperti itu ya. Tapi dia auto calculate, auto menjumlahkan jumlah barangnya. Jadi ini yang akan muncul. Jadi list barang transaksinya akan rapi ya. Jadi cukup satu nama aja yang akan tersebut di sini. Jadi itu fitur yang pertama. Yang kedua yaitu auto scroll ya, auto scroll barang terakhir, barang transaksi terakhir ya teman-teman. Anggap ini nanti penuh kan susah ngelihat barang yang di bawahnya. Nah, kita tes auto scrollnya ya, barang 3, barang 1, anggap barang 2, barang 4, barang 5. Nah, sudah mau habis nih ya. Barang 6, nah naik dia, kelihatan barang 6. Barang 8, nah naik lagi, masih terlihat barang terakhir. Nah, jadi kita nggak perlu nyari barang apa sih yang terakhir tadi. Nah, dia auto scroll ya, langsung ke bawah. Nah, seperti itu. Sebenarnya tambah lagi barang 1 sudah ada ya tadi ya, sebelumnya sudah ada kayaknya. Nah, otomatis dia akan mencari posisi barang 1. Dia akan muncul di ini ya, tabel yang ini. Oke, itu fitur auto scrollnya. Kemudian kita bahas yang ini ya. Ini ada total ya, total, subtotal dan total. Subtotal itu adalah harga awal dan total itu adalah harga akhir ya. Yang biasanya ini total ini fungsinya menampilkan harga setelah diskon atau setelah potongan pajak. Tapi di sini saya tidak isi ya. Ini kita pakai fitur-fitur dasar aja. Nggak ada pajak, nggak ada diskon, karena kita aplikasi ini menyasar usaha kecil ya, usaha kecil dan menengah, paling yang punya 1 karyawan, 2 karyawan, atau milik sendiri seperti itu ya. Kalau untuk swalayan besar sih kayaknya belum cukup menunya seperti ini saja. Nah, ini untuk UMKM ya teman-teman, rasanya sudah cukup banget ya. Setelah kita lihat ini ada tombol bayar, di sini ada total bayar, uang diterima dan kembalian. Di sini juga ada filter ya teman-teman. Saat uang yang kita terima ini kurang dari jumlah ini, dia tidak akan hilang dia. Nah, dia tidak akan mau terbayar ya, tereksekusi tombol prosesnya. Misalnya 770.000 kita ketik 7.700 ya kan, kurang 0 lagi ya, 77.000 ya, kurang 0 lagi 1, proses uang yang terima kurang. Jadi nggak mungkin sampai salah ini ya. Ais, ini sering sekali keklik di luar ya, karena tangannya terlalu semangat. Nah, kita dapat 800.000. Ada kembalian lagi 30.000, proses. Tunggu sebentar. Nah, muncul ini ya, muncul struk ya. Ini tampilan struk teman-teman ya. Ini ada nama toko, ada nomor nota, ada tanggal transaksi sampai jamnya juga. Terus barang di sini tertata dengan rapi ya. Barang, terus jumlah barang, jumlah seperti itu ya, rapi. Terus ada total, terus diterima, kembalian, terima kasih. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Ini tidak langsung print ya teman-teman. Jadi saya tidak buat fitur auto print. Jadi teman-teman yang punya usaha kecil atau toko milik sendiri kan jarang yang punya printer ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih, kalau mau print tinggal klik Ctrl P ya, Ctrl P seperti itu, atau bisa klik kanan saja ya teman-teman. Di sini ada print. Nah, teman-teman bisa pilih itu atau pakai Ctrl P biar cepat. Di sini ada nama printernya, bisa dipilih. Oke. Nah, untuk pertama kali ya teman-teman, untuk pertama kali ngeprint bill ini, untuk pertama kalinya ya, teman-teman cek di sini ya, more setting. Kita scroll ke bawah, terus ini header and footer. Nah, anggaplah seperti itu. Ini wajib tidak dicentang, wajib dihilangin centangnya, karena kalau nggak dihilangin centangnya nanti struknya agak kacau ya. Ada tanggal
waktu pengeprintan juga muncul nanti di situ. Itu otomatis keluar oleh browsernya kayaknya itu gambarnya. Nah di sini dihilang dulu ya. Nah setelah itu teman-teman bisa bebas mau print atau enggak. Kalau enggak tinggal close saja, tutup aja. Oke, dan ini kosong ya jadinya transaksinya. Nah jadi untuk fitur transaksi kasir ini sengaja saya buat sesimpel mungkin biar tidak tidak terkesan ruwet seperti itu. Jadi simple, tinggal klik barang, cari barang, terus klik jumlah, masuk, bayar, seperti itu. Jadi tidak perlu UI yang ribet, kita bikin yang sesimpel mungkin, jadi user friendly ya, gampang dipelajari. Nah untuk transaksi kasir pastinya cukup sekian yang kita bahas ya, nggak ada lagi fitur yang bisa kita bahas dari sini. Terus kita masuk ke fitur ketiga, itu laporan. Nah di laporan kita juga mengutamakan kesederhanaan. Di sini kita cuma menyiapkan 3 filter, yaitu ada filter tanggal awal, tanggal lahir, dan nama. Ada print laporan. Nah walaupun dengan fitur yang simpel ini kita bisa menghasilkan berbagai macam laporan. Yang pertama itu bisa laporan harian, bisa menghasilkan laporan mingguan, bisa menghasilkan laporan bulanan, juga laporan tahunan jika diperlukan. Terus bisa mencari penjualan barang tertentu dalam periode tertentu. Jadi lumayan ya, dengan filter yang simpel ini kita bisa mendapatkan banyak fungsi ya. Contohnya kita mau bikin laporan harian, tinggal klik tanggal sekarang ya 21, terus tanggal lahirnya ya sampai 21, terus nama barangnya nggak usah dulu ya, terapkan filter. Nah ini karena transaksi tanggal 21 banyak banget ya, tadi sempat saya coba-coba juga, jadi banyak transaksi yang masuk. Nah, kita cek di sini, barang terjual di tanggal 21 itu adalah 31 biji, terus total penjualan adalah 1.490.000. Jadi kita bisa cek di sini semua ya dengan satu filter ini. Oke, nah kalau mau filter mingguan ya disesuaikan dari awal minggu sampai akhir minggu ya, kemudian terapkan filter. Nah, kemudian kita bisa memakai print laporan. Nah print laporan ini mengikuti filter ya, apapun yang tampil di tabel ini itulah yang akan di print. Seperti ini contoh penampakan laporannya nanti ya. Saya sudah berusaha bikin yang serapi mungkin ya teman-teman. Nah seperti ini ya, nanti bisa dipilih printernya. Terus kalau mau nggak di print bisa di zip as PDF saja ya, seperti ini. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Tapi slow lah banget. Nah seperti ini, ada nota, nomor nota, tanggal, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Terus isinya ada summary ya, atau ringkasan total barang terjual dan jumlah penjualan ya. Kita cancel, itu fitur yang pertama ya untuk buat laporan. Dan kita cari fungsi yang kedua, yaitu mencari total penjualan suatu barang dalam periode tertentu. Nah contohnya kita di sini mau cari barang satu ya, barang satu itu tanggal sekarang ya, tanggal 21 ini terjual berapa sih. Nah seperti itu. Coba kita cari barang satu, atau barang berapa ya, barang 5 aja deh biar nggak ada yang ganggu. 5, terus terapkan filter. Nah tanggal 21 ini barang 5 itu terjual cuma 2 biji dengan pendapatan cuma 100.000. Nah jadi kita bisa cek ya, umpamanya barang 4 berapa sih. Nah ini tanggalnya dibiarin aja filternya dulu ya, 4 tinggal tambah ini, terapkan filter lagi. Barang 4 juga ada 2, terus barang 6 ada berapa ya, terapkan filter lagi. Barang 6 juga ada 2, seperti itu ya. Oke, sekarang punya filter. Nah untuk menu laporan itu singkat ya, cukup itu saja yang bisa kita bahas ya, menu filternya. Tapi dari filter yang sederhana ini kita bisa mendapatkan laporan basic yang lengkap ya, basic yang saya bilang, bukan yang pro ya, bukan yang untuk swalayan besar dan segala macamnya ya, untuk yang laporan untuk konsumsi sendiri ya, umpamanya tokonya milik sendiri itu sudah lebih dari cukup ya, atau punya 1-2 karyawan. Nah seperti itu kan sudah cukup banget jenis laporan seperti ini. Nah nanti umpamanya laporannya sudah banyak, sudah kita backup dengan
zip SPDF, nanti bisa dihapus ini ya, hapus data laporannya biar nggak terus menumpuk memenuhi server. Jadi bisa hapus, kita simpan dulu terus hapus, kita mulai laporan yang baru. Nah, untuk menu laporan saya kira cukup sampai di sini pembahasannya. Terus kita bahas ini ya, bahas menu yang nggak penting, Mbak. Di sini ada tombol tampilan ya. Di sini kita punya tombol untuk mode ya. Ini adalah mode gelap dan mode terang. Sekarang kita berada di mode gelap ya, biar mata tidak perih, teman-teman. Kalau terlalu lama di komputer dengan layar cerah nanti matanya perih ya. Saya buatin mode gelap. Jadi kalau umpamanya teman-teman pengen yang clean, yang bersih, yang terang, kita pakai mode terang atau mode pagi, mode siang. Buat ini ya, jadi semuanya berlatar putih dan abu. Masuk ke stok, masuk ke transaksi, ini cuma berubah warna aja ya, tampilannya tetap aja. Nah, ini gininya ada birunya sedikit seperti itu. Nah, untuk menu tampilan cukup segitu ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi basic ya teman-teman, basic untuk menyasar toko-toko kecil ya, toko milik sendiri atau yang punya sedikit karyawan, atau yang nggak memerlukan laporan yang ribet dan segala macam, yang cuma butuh laporan-laporan umum seperti itu, menu-menu umum yang tambah ini nggak perlu harga jual, harga beli segala macamnya. Saya rasa aplikasi ini cukup bisa diandalkan ya teman-teman. Nanti akan saya kasih mode link demonya ya, karena ini aplikasi online jadi bisa dicek ya, dicoba langsung atau di demo langsung. Nanti saya sertakan di link deskripsi, teman-teman bisa cek di sana. Terus cara mendapatkan aplikasinya kalau berminat juga bisa dicek di kolom deskripsi ya, nanti saya sertakan cara untuk mendapatkan aplikasinya. Yang jelas ini adalah aplikasi gratis ya, saya nggak minta bayaran dan segala macamnya. Nah, untuk pembahasan video kali ini saya kira cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Kalau ada yang membutuhkan aplikasi seperti ini, silakan nanti di-download. Mudah-mudahan bisa meringankan pekerjaannya, yang mempercepat pekerjaan jadi lebih efisien, jadi nggak perlu buang-buang waktu ya teman-teman untuk ngerekap manual ya. Bisa dipakai aplikasi ini online, data anti hilang ya. Nggak akan hilang nih, kecuali teman-teman lupa password emailnya yang dipakai untuk naruh aplikasi ini, baru kemungkinan bisa hilang ya. Jadi kalau komputer rusak dan segala macamnya, data-data ini tetap aman ya teman-teman, bisa segera di backup dengan HP atau dengan tablet dan segala macamnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Sampai bertemu di video selanjutnya.